Hadirin akramakumullah, sebaliknya apabila hati ini buruk, maka semuanya akan berlawanan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Bila hati ini buruk, pikir akan buruk, akan berfikir perkara yang diharamkan oleh Allah, berfikir perkara yang dimurkai oleh Allah, berfikir perkara yang dibenci oleh Allah. Mata akan melihat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Mata akan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah apabila hati ini buruk. Telinga akan mendengar perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah. Lisan atau mulutnya, apabila hati ini buruk, maka lisan akan berkata yang buruk-buruk, akan berkata perkara yang diharamkan oleh Allah. Mulut ini tidak akan terjaga apabila hati ini buruk. Semua yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah akan dikeluarkan oleh mulut apabila hati ini buruk. Kemudian apabila hati buruk, tangan ini akan memegang, mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan, dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini akan melangkah tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akramakumullah, inilah penentuan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila segumpal daging itu baik, maka semua akan baik. Dan apabila satu gumpal daging itu buruk, maka semua akan buruk. Itulah hati kita. Kalau hati kita baik, maka semua akan baik. Ketika kita baik, kita akan menjadi penyebab kebaikan kepada istri-istri kita, penyebab kebaikan kepada anak-anak kita, penyebab kebaikan kepada ahli keluarga kita, penyebab kebaikan kepada saudara-saudara kita, penyebab kebaikan kepada siapa saja umat di seluruh alam. Dan apabila hati ini buruk, maka kita akan menjadi penyebab keburukan bagi anak-anak kita, bagi istri-istri kita, bagi ahli keluarga kita, bagi saudara-saudara kerabat kita, bagi tetangga-tetangga kita, dan bagi umat siapa saja di seluruh alam. Inilah agar supaya bagaimana kita hati-hati, agar supaya bisa menjaga hati kita selalu tetap baik, selalu mengharap ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akramakumullah, perlu kita renungkan, banyak orang-orang yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa mereka-mereka yang hatinya buruk, yang hatinya dimurkai oleh Allah, yang hatinya ditolak oleh Allah, yang hatinya tidak diridhoi oleh Allah, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghina mereka, melaknat mereka. Hadirin akramakumullah, perlu kita renungkan Fir'aun la'anatullah alaih. Dia juga punya hati, dia juga diciptakan oleh Allah, di dalam tubuhnya ada hati.
tapi dia memakai hatinya, hati yang menolak Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala, hati yang menantang Allah Subhanahu wa taala, hati yang mengaku hebat, lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati Fir'aun la'natullah alaih telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya yang tidak diterima oleh Allah, maka seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak diridhoi oleh Allah, telah ditolak oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lain. Namrud la'natullah alaihi, Haman la'natullah alaihi, Qarun la'natullah alaihi, Abu Jahal la'natullah alaihi, Abu Lahab la'natullah alaihi. Inilah contoh orang-orang yang diri mereka telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini penyebabnya adalah hati mereka, hati yang telah menolak Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, hati yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dari sini kita bisa ambil contoh. Kita harus hati-hati menjaga hati kita agar supaya tetap mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai hati kita seperti hati-hati mereka yang sudah ditolak oleh Allah. Jangan sampai hati kita seperti hati-hati mereka yang sudah diharamkan oleh Allah. Hadirin akramakumullah, maka bagaimana hari ini kita bagi fikir sama-sama agar kita bisa belajar sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar supaya hubungan kita tambah hari tambah baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah meminta kepada Allah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita fikir anak istri kita, agar hati mereka pun mempunyai hati yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar hati anak istri kita pun mempunyai hati yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, mudzakarah kita hari ini, mendatangkan asbab hidayah, mendatangkan hidayah bagi kita, diri kita, ahli keluarga kita, anak istri kita, mendatangkan asbab hidayah dan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan semua umat di mana saja di seluruh alam. Allahumma amin. Sekian benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.